البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajaah tadi pembahasan seputar pengumpulan atau pembukuan Al-Quran, yang dengan usaha dari para sahabat tersebut, ikhwani fillah, akhirnya kaum muslimin selamat bidznillahi azza wa jalla dari perselisihan tentang Al-Quran, terhindar dari musibah yang menimpa orang-orang Yahudi dan Nasara. Jadi ini merupakan bentuk perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala apa dalam Al-Qur'an? Aba Abdul Razak. Perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr. Az-zikr yang dimaksud di sini apa? Al-Qur'an. Dan sungguhnya kamilah yang akan menjaganya. Dalam surat apa ini, Talha? Al-Hijr. Nah, di lembaran pertama, kawan, di surat Al-Hijr dilihat. Nih, janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Pada kitab-kitab terdahulu, Allah Subhanahu wa taala amanahkan penjagaan itu kepada umat, kepada para ulama-ulamanya, ikhwan. Oleh karena itulah tatkala Allah Subhanahu wa taala bebankan penjagaan itu kepada mereka, akhirnya terjadi banyak penyelisihan karena manusia lemah, tidak mampu. Nah, mungkin di generasi awal terjaga, generasi kedua, generasi ketiga, ketika semakin jauh dari sumber yang pertama akan banyak penyimpangan. Tapi Al-Quran sampai tegaknya hari kiamat tidak akan mungkin tertambahkan satu huruf pun, dan tidak akan mungkin terkurangi satu huruf pun. Tapi ini mukjizat yang sangat jelas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kemuliaan yang sangat jelas bagi umat ini. Nah, tidak ada satu kitab pun di kitab-kitab agama-agama yang ada di jagat raya ini, ikhwan, yang bisa dihafal seperti Al-Quran, di mana mereka mampu menghafal huruf per hurufnya. Nah, sampai sedemikian. Keliru wawu dengan fa, ada yang memberikan tanbih, ada yang memberikan peringatan, ada yang mengingatkan, ini keliru. Kurang wawu. Nah, atau harokatnya keliru. Ini, nah, senantiasa ada yang mengingatkan. Baik, jadi sampai derajat demikian detail penghafalan Al-Quran. Kalau bukan karena penjagaan dari Allah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ini semua tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Oleh karena itulah hendaknya, ikhwan, kita bersemangat. Jadilah mereka-mereka yang menjaga Al-Quran. Nah, Al-Quran terjaga di antara sebabnya dengan dihafal di dada-dada para pembawanya. Hafal dengan baik, kokohkan itu. Nah, sampai seorang mati dalam keadaan membawa Al-Quran, dan ini adalah sebesar-besar kemuliaan. Jadikan itu cita-cita kita semua. Jangan seseorang mengeluh, jangan seseorang merasa sudah terlambat. Tidak. Dalam biografi Imam Al-Kisai, ya,
Imam Al-Kisai ahli lughah, ahli qiraah. Tapi dia menuntut ilmu sejak kapan? Tidak sejak kecil ya, Pak. Nah, dia kecil sampai umur 40 tahun hanya sebagai apa? Tukang penggembala kambing. Tukang penggembala kambing sampai 40 tahun. Loh, kenapa sebabnya sampai sedemikian masyhurnya atau juga mencapai derajat yang tinggi menjadi imam, ikhwan? Bukannya sekedar penuntut ilmu, tapi menjadi imam, rujukan dalam lughah dan juga dalam qiraah pada Al-Quran. Apa sebabnya? Dalam biografi beliau dikatakan bahwasanya ketika dia tengah menggembalakan kambingnya, berada dengan kambing-kambingnya di umur berapa ini? Umur 40 tahun ya, Pak. Nah, kemudian dia mendengar seorang ibu menasihati anaknya, "Nak, belajar, jangan seperti tukang penggembala kambing itu." Dalam bahasa mudahnya. Nah, wahai anakku, belajarlah engkau, menuntutlah ilmu engkau, jangan sampai seperti penggembala kambing itu. Orang Kisai dengar, nah kaget, sampai sedemikian burukkah aku sehingga dijadikan permisalan tentang orang yang paling bodoh? Ya kan, jadinya permisalan yang paling jelek toh. Jangan kamu seperti tukang penggembala kambing itu. Nah, betapa buruknya aku, betapa hinanya aku sampai seorang ibu saja dalam menasihati anaknya jangan sampai seperti aku. Maksudnya apa? Bukan berarti menggembala kambing itu adalah jelek, tapi ketika menggembala kambing tidak belajar, tidak apa-apa maksudnya. Kalau dulu kita ketika belajar mungkin sekolah jangan jadi apa? Kayak penggembala kebu. Nah, bodoh leo kayak kebu. Nah, baik. Akhirnya dari situ ya kawan, awal muncul semangat pada Kisai. 40 tahun dengan mendengar perkataan itu, tapi dengan sebab itu Masya Allah, karena seorang ketika Allah ingin membukakan hatinya, ya Allah ingin membukakan hatinya pada hal-hal yang bermanfaat baginya, sebabnya banyak. Sebabnya banyak. Kalau kita lihat biografi para ulama-ulama besar, sebagiannya adalah perkara-perkara yang sangat remeh. Tapi dengan sebab itu mereka kemudian memiliki semangat yang membumbung tinggi. Ini yang butuh kita cari ya kawan. Apa yang bisa menjadikan kita semangatnya naik, kemudian konsisten berusaha meraih itu. Nah, Kisai walaupun umur 40 tahun akhirnya tidak terima, dalam batinnya itu tidak terima aku dijadikan apa? Dijadikan sebagai tolak ukur kebodohan. Sampai ibu saja tidak rela anaknya jadi seperti aku, menasihati sampai sedemikian. Hanya dia bersemangat mempelajari bahasa, menjadi imam dalam lughah, dan semangat dalam mempelajari qiraah. Dia tinggalkan semuanya, kawan. Akhirnya dia jual kambing-kambingnya itu. Sudah. Nah, selamat tinggal dengan kambing-kambing, saya mau belajar. Nah, jadikan sebagai modal untuk belajar. Dan Allah berikan taufik. Karena kejujuran, tekad, dan juga semangat. Dan lebih dari itu semua adalah apa? Taufik min Allah. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting. Sebagian yang lain ketika putus asa dari belajar, melihat gigihnya seekor semut untuk menaiki sebuah dinding yang tinggi. Semut naik di sebuah dinding, setiap mau mencapai puncaknya jatuh, tapi naik lagi jatuh, naik lagi jatuh. Dan kemudian ternyata dengan kegigihan si semut dia bisa mencapai puncak dan melewati dinding itu. Ya, mengambil ibrah. Ternyata dengan kegigihan sesuatu yang sulit bisa tercapai, hanya dia tidak putus asa. Kembali
dengan semangat baru, kembali dengan tekad yang mantap untuk menuntut ilmu. Makanya jangan seseorang merasa ikhwan terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Kapan saja muncul keinginan untuk belajar, wujudkan. Yang belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, bersemangat. Bersemangat untuk bisa mengucapkan huruf-huruf dengan benar. Tidak ada seseorang terlambat. Tidak boleh seseorang gengsi dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu memang dia belum belajar dengan betul-betul detail, huruf per huruf, baru cuma mengenal secara gerambiangan kata orang, yaitu secara global saja huruf ini huruf itu, tapi tidak tahu makhrajnya di mana. Yang penting muni, yang penting bersuara. Akhirnya keluar huruf-huruf, tapi apa? Tidak sesuai dengan makhraj. Ya butuh semangat untuk membenarkannya. Butuh semangat untuk membenarkannya. Walaupun sehari dia membenarkan satu huruf, jangan menyerah. Itu pun besok mungkin ketika dicekkan lagi akan kembali pada kekeliruan yang awal. Kenapa? Karena lidah ikhwan, lidah akan kembali pada kebiasaan dia. Oleh karena itulah, ketika kita telah mengetahui makhraj suatu huruf yang benar, maka jangan kemudian dia tinggalkan. Harus ketika tahu salahnya di huruf apa, salahnya di huruf misalnya shin, dia tidak memberikan sifat tafasyi, semuanya dipukul rata menjadi S semua dalam huruf kita. Ya harus betul-betul sungguh-sungguh ketika huruf itu perhatikan, bedakan dengan yang lain. Ain misalnya keluarnya nga, harusnya a tapi nga. Taib sulit, maka harus berusaha sungguh-sungguh. Ngalaihim jadinya. Tidak bisa, sulit untuk mengucapkan alaihim. Dia mengucapkan keluarnya ngalaihim terus. Sungguh-sungguh ya. Kan ini bukan ain, ya, tidak ada huruf ain kok nga, ya. Taib. Tidak boleh seorang menyerah, apalagi berhubungan dengan Al-Quran, berhubungan dengan bacaannya, terkhusus lagi berhubungan dengan Al-Fatihah. Di sisi yang lain juga paling penting untuk kita jadikan pelajaran berarti. Kalau kita kesulitan, maka jangan sampai anak-anak terlanjur keliru. Terlanjur keliru merupakan salah satu metode yang salah dalam pengajaran membaca bagi anak-anak. Kalau anak-anak semenjak kecil dibiarkan salah, yang penting hafalannya banyak, ini keliru ya Pak. Yang penting betul walaupun sedikit. Itu. Jadi jangan dibiarkan pengen berbangga-bangga anaknya berapa juz, 5 juz, 10 juz. Dicekkan, waduh, bacaannya amburadul. Ini dia akan lebih sedih daripada dia memiliki hafalan 1 juz tapi ketika dibaca bagus, ketika dibaca benar. Baik. Jadi betulkan. Kita juga ketika menghafal betul dulu baru dihafal. Karena membenarkan sesuatu yang telah salah itu lebih sulit daripada mengawali untuk menghafal dengan benar. Ini tanbih untuk kita semua, untuk para ummahat dan para aba dalam mendidik anak-anak agar betul-betul memperhatikan
Berarti bagaimana kalau kita sendiri belum bisa? Berarti kita pun harus belajar. Kita harus belajar. Kenapa? Karena kita pun mati kelak ikhwan sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Jangan seperti kebanyakan manusia. Ya. Dengan pola pikir yang salah, yang penting anakku belajar. Aku wis kerja wae. Nah, ibunya di rumah, pokoknya yang penting melahirkan, bapaknya yang penting kerja. Setelah itu anaknya yang penting dikirim belajar. Nah, itu keliru. Kita dulu, karena kita dibangkitkan dengan ilmu kita masing-masing. Nah, kita dibangkitkan dengan ilmu kita masing-masing. Seorang jahil, dia akan dibangkitkan dalam keadaan jahil. Bodoh yang dibangkitkan dalam keadaan bodoh. Maka bersungguh-sungguh untuk kita menghilangkan kebodohan dari diri-diri kita. Nah, belajar sungguh-sungguh Al-Quran. Karena apa? Karena itu diantara hal yang menentukan derajat seorang hamba kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada kerugian sedikit pun bagi mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran. Nasallallahu at-taufiq was-sadad. Sekarang kita lanjutkan pada poin berikutnya. Bimada yu'rafu kitabatu ay khattul mushaf syarif. Dengan apa dikenal penulisan atau khat mushaf yang mulia itu? Itu mushaf yang sampai kepada kita saat ini. Dengan semua qiraahnya. Nah, bukan hanya qiraah Asim yang merupakan qiraah yang kita baca saja. Bukan pula hanya qiraah sam'ah, tapi keseluruhan qiraah yang mutawatir. Nah, mushaf tersebut dinamakan penulisannya dengan apa? Wal jawab bir rasmi al-Uthmani. Dengan rasm al-Uthmani, penulisan metode yang ditetapkan pada masa Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di mana beliau menunjuk 4 tokoh utama dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rasm Uthmani ini ikhwani fillah atau rasmul mushaf syarif itu adalah penulisan yang tidak bisa dikiaskan. Ini harus kita ketahui. Nah, penulisan Al-Quran, nah, metode penulisannya tidak bisa dikiaskan dengan kaidah-kaidah, kaidah imla. Karena penulisan ayat-ayat Al-Quran dengan rasam tersebut adalah penulisan yang telah diusahakan sedemikian rupa sehingga bisa mencakup qiraah-qiraah yang ada dan tulisannya tetap sama. Contoh saja. Nah, mulai dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pada Ar-Rahman tidak ada alifnya atas Ar-Rahman? Padahal di situ dibaca ada alif. Kemudian ayat pertama dari Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Penulisan imla secara umum al-alamin ada alifnya setelah ain. Alamin. Makanya kalau kita menulis sendiri tidak menulis dalam mushaf ikhwani fillah ya, ditambah alif menulisnya. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada alif tegak. Alamin. Tapi kalau dalam mushaf kalian lihat tidak ada alifnya. Tapi tetap orang bacanya apa? Dipanjangkan. Inilah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Pada ayat setelahnya, Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Pada maliki tidak ada alifnya. Naam, Malik. Padahal kalau secara penulisan imla, Malik isim fa'il, ya tidak? Fa'ilun, ada alifnya. Kenapa? Karena untuk mencakup qiraah yang lain, sehingga penulisan sama walaupun membacanya beda. Karena qiraah yang lain dengan membaca pendek, Maliki yaumiddin. Kalau ditulis alif berarti tidak ada, ketika yang baca pendek tidak akan bisa baca, ya tidak? Harus membaca panjang. Nah, makanya khat mushaf ikhwani fillah, nah ini apa? Tauqifiyah. Tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Makanya seseorang kalau menulis suatu ayat, hendaknya apa? Melihat bagaimana penulisan di dalam mushaf. Dan berhubungan dengan permasalahan khat ini juga penting, secara umum. Seorang menulis dengan baik, ini juga diantara ilmu-ilmu awal, ilmu-ilmu awal yang hendaknya dipelajari. Kemudian seseorang juga membiasakan dengan khat yang baik dan khat yang jelas. Kenapa? Karena tulisan kita, seorang belajar itu, belajar menulis, itu dia berharap tulisan itu tetap kelak akan terjaga sampai dia tua. Makanya dulu para ulama, mereka menulis ada tulisan atau catatan ketika telah meninggal, digali oleh oleh keturunannya atau orang yang menemukan padanya ilmu yang subhanallah. Walaupun mungkin awalnya cuma coret-coret sekedar mencatat, tapi akhirnya catatan tersebut dicari, digali, sehingga memberikan kemanfaatan pada umat. Sebagian a'immah sampai setelah meninggal, pokoknya semua catatan-catatan entah apa itu kemudian dikumpulkan, coret-coretan misalnya ketika belajar dicari, kemudian diambil faidah, kemudian dibukukan. Subhanallah. Menjadi seorang dan meremehkan masalah penulisan. Dulu Syekhuna Yahya hafizahullah taala, di antara nasihatnya ikhwani fillah, dalam pembahasan beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Falyakun ya talibal ilm talabuka tadwinan wa tadwinuka talaban. Hendaknya kalian wahai penuntut ilmu, talabuka tadwinan. Faliyakun ya talibal ilmi talabuka tadwinan wa tadwinuka talaban. Maksudnya bagaimana? Hendaknya kalian wahai para penuntut ilmu, engkau dalam mencari ilmu itu juga tadwin, juga menyusun. Jadi kita mencari ilmu juga ngumpulkan, disusun, bagus. Kemudian wa tadwinuka talaban, dan juga ketika engkau menyusun, ketika engkau mengarang, juga niatnya talab, yaitu niatnya mencari, memang juga belajar. Sehingga dia bahas. Dia bahas, mencari, kemudian dia masukkan hasil pembahasan dia dalam tulisan dia. Dan ini nasihat yang bagus. Yang senantiasa saya ingat juga mendorong saya pribadi akhwani fillah ketika itu untuk memperbagus dalam penyusunan catatan-catatan dan seterusnya, sehingga terkumpul dengan baik. Kapan saja seorang ingin merujuk, mudah. Merujuk mudah. Karena ibarat punya kitab induk pribadi.
Apalagi zaman sekarang kemudahan yang banyak, tinggal kita menyusun, mengumpul. Nah, baik itu dengan tulisan tangan kita atau dengan alat-alat yang dimudahkan oleh Allah di komputer dan yang lainnya. Karena semenjak adanya alat-alat ini juga semangat untuk menulis semakin menipis. Perhatian dalam masalah khat juga menipis. Padahal khat tangan ini, tulisan tangan jangan disepelekan. Karena kita belajar tidak mungkin langsung menulis di komputer, di laptop dan seterusnya. Sebagian mencukupkan, yang penting belajar cuma bawa HP. Pokoknya ketika menghadiri majelis taklim dia catat saja di HP. HP-nya error, sudah error juga ilmunya. Hati-hati. Sebagaimana kata penyair, bagaimana syair yang masuk tentang masalah penulisan? Indak. Oke. Baik. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bihibalil wathiqah. Bil hibalil wathiqah. Fa inna minal hamaqati an tasida ghazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiqit taliqah. Ilmu itu sayd, apa itu? Buruan. Wal kitabatu qayduhu, dan penulisan itu adalah pengikatnya. Maka qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikat buruan-buruan engkau itu dengan tali yang kuat. Tali yang kuat. Jangan cuman tali pakai pelepah debok. Ya. Talinya cuman pakai itu kelaras. Ya lepas. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, tapi dengan tali yang kuat. Kenapa? Fa inna minal hamaqati an tasida ghazalatan, karena termasuk kedunguan, kepandiran engkau berburu ghazalah. Berburu apa? Kijang. Kijang itu buruan yang paling disukai oleh para pemburu, ikhwan. Dagingnya bagus. Juga kalau untung dapat misik. Karena misik asalnya dari apa? Dari daging kijang. Darah. Dari darah kijang yang yang ketika kijang itu lari dengan cepat, ada darah yang turun di bagian pusarnya sehingga membentuk semacam kantung. Ini dengan lamanya itu, ikhwan, kantung ini nanti akan membuat kantung terpisah. Dan ini wangi sekali. Subhanallah. Dan itu hukumnya suci. Dan ketika ingin memisahkan, biasanya katanya belum pernah lihat. Ditali sehingga nanti terpisah. Jatuh. Itu misik yang asli. Kalau misik yang ada kan misik sintetis buatan. Makanya saking jarangnya juga bagusnya itu menjadi menjadi perumpamaan minyak wangi yang paling bagus dan mahal. Termasuk bentuk kedunguan, seorang sudah berburu dapat kijang kemudian dibiarkan lepas di tengah kerumunan manusia. Akhirnya bubar, buru lagi, kejar lagi. Ini nggak habis-habis. Ikat sehingga punya sesuatu yang dia tinggalkan, minimal ditinggalkan untuk anak-anak, sehingga anak-anak keturunan tahu, oh ternyata abiku dulu penuntut ilmu, ternyata umiku dulu penuntut ilmu. Ya gitu kan, akan dilihat, oh masya Allah, muncul semangat, akhwan. Oh ternyata nenek moyangku adalah penuntut ilmu, bukan hanya sekedar pelaut. Ya. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.